Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Kurdiana, mahasiswa STIKIM jurusan S1 Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang intervensi hipertensi dengan non-farmakologis. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persistem di mana tekanan sistolik di atas 140 mm/Hg dan tekanan diastolik di atas 90 mm/Hg. Sekitar 20% populasi dewasa mengalami hipertensi. Lebih dari 90% di antara mereka menderita hipertensi primer dan esensial di mana tidak dapat diidentifikasi penyebabnya. Sisanya mengalami hipertensi sekunder atau dengan penyebab tertentu. Ini menurut Branner dan Sudan. Hipertensi merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan primer kesehatan dan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas di Indonesia. Sehingga tata laksana penyakit ini merupakan intervensi yang sangat umum dilakukan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan. Menurut data WHO, pada tahun 2013 prevalensi hipertensi sebesar 17 juta orang pada tahun 2015, menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis menderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Diperkirakan juga setiap tahun ada 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi. Pasien hipertensi sering meninggal dini karena komplikasi jantung, juga dapat menyebabkan stroke, gagal ginjal, menyebabkan retina mata. Sebagai diketahui, nomor 1 di dunia, hipertensi juga merupakan faktor risiko independen, sebab terlihat dalam proses terjadinya mortalitas dan morbiditas dari kejadian penyakit kardiovaskuler. Jadi hipertensi bukanlah suatu penanda risiko, tetapi memang betul-betul suatu faktor risiko yang independen. Menurut Setiati 2015, merokok dan penggunaan tembakau adalah salah satu faktor risiko yang dapat mengakibatkan kondisi kronis, dan ini paling umum di antara populasi orang dewasa. Merokok diyakini sebagai penyebab utama hipertensi. Menurut American Heart Association atau AHA, pengguna tembakau dan rokok dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan merusak arteri yang dapat memperburuk kondisi hipertensi. Solusi penanganan hipertensi pada prinsipnya ada 2 macam, yaitu terapi farmakologi dengan menggunakan obat-obatan antihipertensi dan non-farmakologi, yaitu dengan memodifikasi pola hidup sehari-hari dan kembali ke produk alami. Mengacu pada konsep back to nature, yaitu dengan menggunakan bahan lokal yang banyak terdapat di masyarakat. Dengan menggunakan bahan lokal yang banyak terdapat di masyarakat, kaya akan antioksidan seperti lycopene, salah satunya adalah tomat. Selain pada tomat, lycopene juga ditemukan pula semangka, jambu biji, pepaya, jeruk bali, dan buah-buahan yang berwarna merah lainnya. Lycopene paling banyak terdapat dalam tomat segar dan produk olahan tomat lainnya seperti jus tomat. Berdasarkan penelitian Nanda dan Reni 2016, kandungan pada tomat yang berperan dalam menurunkan tekanan darah berupa lycopene, bioflavonoid, dan kalium. Lycopene dan bioflavonoid bertindak sebagai antioksidan sehingga dapat melindungi sel-sel dan kerusakan akibat radikal bebas. Sedangkan kalium menurunkan tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron.